Berjumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah kajian kultural komunikasi dengan topik postmodernisme. Nah, di sini kita akan bicara khusus tentang postmodernisme, tapi saya akan membahas tulisan dari Yi Xiang Chang yang diterbitkan tahun 2020. Dia menulis tentang the hidden cultural issues in postmodernism. Nah, tulisan ini sangat berhubungan sekali dengan mata kuliah kita karena mata kuliah kita tidak hanya bicara postmodernisme saja, tapi apa hubungannya dengan budaya, terutama dengan kajian atau cultural studies, kajian budaya. Nah, Chang itu bicara tentang 3 hal dari sisi postmodernisme. Yang pertama, dia bicara tentang orientasi kultural atau dari sisi definisi budaya. Jadi dia menulis tentang Frederick Jameson yang bicara tentang kajian budaya. Di sini dia bicara tentang bahwa dalam sebuah budaya itu selalu berlawanan dengan alam. Nah, Jameson itu bicara tentang modernitas, dan di sini modernitas adalah sesuatu yang sebelum modernisme ya. Jadi kita bicara Jameson tentang bahwa budaya itu berlawanan dengan alam. Kemudian Jameson juga bicara tentang bahwa budaya itu yang terdiri dari puisi, lukisan, musik, drama, film, jadi hal-hal yang berbau seni itu berlawanan dengan aktivitas keuangan atau tentang industri. Jadi industri komersial yang berhubungan dengan keuangan itu berlawanan dengan seni. Nah, tapi akhirnya di postmodernisme Jameson berkesimpulan bahwa ternyata 2 hal tadi termasuk nature dan culture, jadi budaya dan alam itu lebih terintegrasi dan sangat bersimbiotik, itu maksudnya sangat bersaling ya. Jadi ada hubungannya satu sama lain dan tidak terpisahkan dan tidak berlawanan. Termasuk tadi karya seni dan industri itu akhirnya juga di dalam era postmodernisme itu semua masuk menjadi satu. Nah, apa hubungannya lagi dengan yang budaya yang lain? Kalau tadi orientasi budaya, sekarang tentang budaya konsumerisme. Nah, di dalam budaya konsumerisme itu mungkin sudah diketahui dari definisi ini bahwa budaya postmodernisme itu sangat bias, sangat blur. Jadi tidak mempunyai batasan atau tidak mempunyai limitasi antara ini budaya, seni, high, low, commerce, dan juga tentang seni lagi ya. Jadi postmodernisme itu tidak ada batasan dan batasannya sangat tidak jelas, sangat blur. Nah, dalam poin yang di bawahnya ini the distance and gap ya. Jadi jarak dan gap antara high culture dan low culture itu menghilang ya, sangat-sangat blur dan menghilang itu di era postmodernisme. Nah, apa hubungannya tadi? Nah, jadi budaya dari postmodernisme itu menjadi budaya konsumerisme. Nah, ketika seni itu diapresiasi sebagai high culture, itu akhirnya dalam sebuah industri menjadi komersial dan juga menjadi sebuah konsumsi massa. Jadi dalam bentuk komoditasnya itu sangat kuat juga, tidak hanya tinggal dalam sebuah seni. Jadi menurut Frederick Jameson bahwa tidak ada budaya itu yang murni budaya, tapi budaya itu pasti bersinggungan dengan yang lain, termasuk salah satunya tentang industri dan komersialisasi. Nah, salah satu contoh di sini adalah satu karya yang dianggap sebagai karya modern, yaitu Sydney Opera House di Australia. Di situ dianggap sebagai sebuah karya modern karena memakai alat-alat dan juga bentuknya itu sangat modern, dianggap beyond atau melewati cara-cara tradisional.
dan alat-alat teknologinya juga canggih. Tetapi ini dianggap sebagai a mistake of overconfidence. Tidak hanya modern sebenarnya. Utzon itu adalah arsiteknya. Dia ternyata terinspirasi dari alam, dari bentuknya, dari fungsinya, dan dari warnanya. Jadi itu terbentuk dalam kerang laut. Kemudian juga diinspirasi oleh bentuk sayap burung. Kemudian itu adalah posisinya itu di laut ya, dengan air dan menyatu dengan air, seperti sedang sailing, sedang berlayar. Nah, di sini sangat menunjukkan bahwa itu bukan satu produk hanya modern saja, tapi lebih dari itu. Jadi kombinasi atau menyatunya alam dengan modernisasi dalam bentuk Sydney Opera House. Jadi gedung ini dianggap sebagai satu produk modernisme. Kemudian yang ketiga adalah tentang cultural events, tentang peristiwa-peristiwa budaya yang bisa dianggap sebagai sebuah era postmodernisme. Chang tadi menunjukkan dalam tulisannya, contohnya yaitu sekitar tahun 1960-an itu era industri dan sudah melewati era industri juga. Israel itu membangun settlement tentang penduduk atau bangunan-bangunan untuk orang-orang Yahudi, Jewish. Nah, di sini Israel dan Jewish itu kan sebenarnya juga tidak baik-baik banget gitu. Tapi di sini mereka membuat satu kediaman atau satu lokasi khusus untuk Jewish. Jadi di sini sudah ada mingle, tidak ada batasan bahwa pemerintah Israel itu siapa, lalu orang-orang Jewish itu siapa. Tapi di sini saling membantu dan juga membuatkan sebuah bangunan tempat tinggal, dan di situ masuk menjadi satu area tersendiri. Kemudian salah satu contohnya juga adalah mungkin ada yang tahu tentang comfort women. Comfort women ini di era okupasi Jepang atau penjajahan Jepang adalah Hugun Ianfu, kalau Anda tahu. Nah, dari Hugun Ianfu atau comfort women itu tahun 95 di sini dibuktikan bahwa di Tokyo diakui memang ada comfort women dengan bentuk ada conference, dan conference-nya itu tentang museumnya dan dilakukan di Tokyo. Nah, kalau Anda tahu tentang sejarah comfort women atau Hugun Ianfu, sebenarnya tidak diakui oleh Jepang bahwa mereka itu mengabuse atau memperlakukan wanita sebagai pelayannya di era okupasi atau di era okupansi atau di era penjajahan Jepang. Tapi pada tahun 95 mereka mengakui dan bahkan mengadakan conference. Conference sendiri kan sudah sebuah legitimasi ilmiah. Jadi di sini sudah blur lagi ya, tidak dipisahkan bahwa mereka menolak, tapi sekarang sudah menerima, bahkan sudah membuat sebuah conference. Kemudian tahun 2017 garis red line. Anda tahu tentang Brexit, tentang bahwa Inggris keluar dari Uni Eropa, dan simbol red line ini, negosiasi ini adalah sebuah simbol postmodernisme juga, bahwa memang mereka membatasi tapi juga ada satu negosiasi batasan-batasan itu. Kemudian yang contoh terakhir dari Chang adalah tentang The BRICS Summit di Xiamen, China. Nah, BRICS itu satu kelompok negara-negara antara Brazil, Rusia, India, China, dan South Africa. Nah, ini mengapa disebut sebagai bukti postmodernisme? Karena secara jenis atau negara-negara ini itu dari Rusia, India ini sangat berbeda etnisitasnya dan juga kepentingannya juga berbeda, tapi mereka bersatu untuk sebuah ekonomi, untuk sebuah pemenuhan dan pertunjukan bahwa ekonomi mereka bisa menjadi semakin kuat. Nah, tahun 2017 ini dilakukan di China, dan memang posisi mengapa China, ya karena China itu
sudah akan leading mulai dari tahun itu sudah kelihatan leading dan mereka bekerja sama. Padahal dulu sebelumnya ada Cold War juga, Rusia dan China dan India sendiri juga mau bersaing. Jadi masing-masing dari 1, 2, 3, 4, 5 negara ini sebenarnya bersaing, tapi mereka bekerja sama untuk melawan apa ya, selain ini adalah Amerika ya. Jadi sebagai central nation dari sebuah perekonomian adalah Amerika. Mereka bersama-sama untuk mencoba counter culture atau kontraflow dari sisi ekonomi. Jadi batasan-batasan ini dimunculkan dalam BRICS bahwa tidak ada batasan itu. Oke, itu saja untuk tulisan dari Chang, salah satu contoh dari proses modernisme. Terima kasih.